Kita nabung di SIP 1 juta, kita ajak B nabung 2 juta, kita ajak C nabung 2 juta, kita ajak D nabung 2 juta. Maka otomatis kita akan menjadi agen. Untuk menjadi agen normalnya adalah 4 orang. Jika kita sendirian, bisa nggak jadi agen? Jawabannya adalah bisa. Yaitu dengan cara kita membuat 4 akun dengan susunan seperti ini. 1 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Maka otomatis kita akan menjadi agen karena keempat akun tersebut adalah milik kita. Misalkan total dana yang dikelola di SIP adalah 1 miliar. Uang 1 miliar di tangan SIP dalam waktu 2 minggu akan menghasilkan keuntungan yaitu 100 juta rupiah. Karena SIP konsepnya adalah bagi hasil, maka uang keuntungan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang punya duit dapat 40 juta, yang ngajak dapat 15 juta, para leader dapat 25 juta, dan manajemen dapat 20 juta. Berarti nasabah jatahnya adalah 40% dari total penghasilan. Pengundang jatahnya adalah 15% dari total penghasilan. Leader jatahnya adalah 25% dari total penghasilan. Karena leader ada 5 kelompok, maka 25% tadi dibagi menjadi 5, yaitu masing-masing 5%. Artinya bagian agen adalah 5% dari total penghasilan global, bagian ambasador adalah 5% dari penghasilan global, manajer dapat 5% dari penghasilan global, senior manager dapat 5% dari penghasilan global, dan director dapat 5% dari penghasilan global. Setiap kelompok leader mendapatkan atau punya kuota yang sama, cuman jumlah leadernya aja yang berbeda ya. Makin tinggi posisinya, maka jumlah leadernya akan semakin sedikit, walaupun sebenarnya kuotanya adalah sama. Dividen dibagi secara proporsional berdasarkan saldo kita. Saldo kita adalah saldo tabungan kita. Ini adalah rumus dividen. Dividen kita adalah saldo kita per saldo global dikali dividen global. Mari kita ambil contoh dari contoh yang di depan tadi. Mari kita hitung sama-sama dividen untuk si A. Karena saldo si A adalah 1 juta, saldo global adalah 1000 juta atau 1 miliar, maka 1 juta per 1 miliar dikali dividen global yaitu 40 juta, maka uang 1 juta akan mendapatkan dividen yaitu 40.000. Karena ini secara proporsional, berarti berlaku kelipatan. Nabung 1 juta dapat dividen 40.000, nabung 2 juta dapat dividen 80.000, nabung 10 juta dapat dividen 400.000. Kalau kita lihat contoh yang tadi, ya, si B saldonya 2 juta, maka dividennya adalah 80.000. Si C saldonya 2 juta, maka dividennya adalah 80.000. Dan si D saldonya adalah 2 juta, maka dividennya adalah 80.000. Royalti dibagi secara proporsional berdasarkan saldo level 1 kita. Saldo level 1 kita adalah saldo tabungan dari level 1 kita atau saldo tabungan dari bawahan kita. Jadi untuk royalti rumusnya adalah royalti kita sama dengan saldo level 1 kita per saldo global dikali royalti global. Mari kita ambil contoh seperti yang di depan tadi. Maka si A, jadi si A ini dia punya saldo bawahannya ada 6 juta ya. 2 juta tambah 2 juta tambah 2 juta berarti saldo bawahannya sama dengan 6 juta. Berarti saldo level satunya sama dengan 6 juta. 6 juta per 1 miliar dikali royalti global. Tadi secara global royalti adalah 15 juta. Maka 6 juta per 1 miliar dikali 15 juta sama dengan 90.000 rupiah. Adalah royalti untuk si A. Kemudian si B karena nggak punya bawahan maka nggak dapat royalti. Si C karena nggak punya bawahan maka nggak dapat royalti, dan si D karena nggak punya bawahan maka juga nggak dapat royalti. Tunjangan dibagi rata berdasarkan jabatan kita.
Ini rumus untuk tunjangan agen ya. Jadi tunjangan agen adalah tunjangan global untuk agen dibagi jumlah agen. Jadi di tunjangan ini prinsipnya adalah bagi rata ya. Siapapun yang peringkat agen maka akan mendapatkan tunjangan yang sama. Mari kita ambil contoh yang seperti di depan tadi. Jadi tunjangan si A sebagai agen adalah tadi ya, karena tunjangan untuk agen secara global adalah 5 juta. Kita misalkan jumlah agen saat ini adalah 100 orang, maka 5 juta tadi dibagi 100 orang, dibagi rata, maka masing-masing mendapatkan tunjangan agen yaitu Rp50.000 untuk masing-masing agen, mendapatkan tunjangan yang sama. Si B belum punya jabatan, maka nggak dapat tunjangan. Si C belum ada jabatan, nggak dapat tunjangan. Si D belum ada jabatan, nggak dapat tunjangan. Maka kita rekap ya, kita rekap penghasilan dari si A, B, C, D tadi. Jadi ada 4 akun. Kita mulai dari akun yang A ya. Tadi teman-teman udah lihat dari yang di depan. Si A mendapatkan dividen yaitu 40.000 royaltinya karena dia punya saldo bawahan, maka dia dapat royalti 90.000 karena si A dia jabatannya adalah agen mendapatkan tunjangan 50.000. Jadi kalau di total penghasilan si A adalah 180.000. Kemudian si B karena punya saldo 2 juta maka mendapatkan dividen 80.000. Karena nggak ada bawahan, nggak ada saldo bawahan, maka nggak dapat royalti. Dan karena si B nggak punya peringkat, nggak punya jabatan, maka nggak dapat tunjangan. Maka total income-nya adalah 80.000. Si C dan si D sama ya, dia dapat dividen, tapi nggak dapat royalti dan nggak dapat tunjangan karena nggak punya saldo bawahan dan nggak punya peringkat, nggak punya jabatan. Maka si C dan si D mendapatkan total penghasilannya sama, yaitu Rp80.000. Jadi ini adalah perinciannya. Seandainya ini adalah 4 orang, maka masing-masing mendapatkan. Si A total income-nya adalah Rp180.000. Si B total income-nya adalah Rp80.000. Si C total income-nya adalah Rp80.000 dan si D total income-nya adalah Rp80.000. Seandainya keempat akun ini adalah milik kita ya, keempat-empatnya adalah milik kita, tinggal kita jumlahin aja ya. Si income A tambah income B tambah income C tambah income D, maka totalnya adalah Rp420.000. Seandainya keempat akun ini adalah milik kita, maka total penghasilan kita adalah Rp420.000.